Hello everyone, how are you today? I hope all of you are in good condition right now. Okay, first of all, let me introduce myself ya. My name is Nikade Dewi Puspitayanti. You can call me Miss Dewi. Okay, in today's meeting, we will learn about simple present tense. Ya, last week Miss sudah memberikan PowerPoint ya kepada kalian dan Miss minta kalian untuk pelajari PowerPoint tersebut karena pada minggu selanjutnya yaitu minggu sekarang kita akan membahasnya lebih jauh. We will discuss about simple present tense right now. Okay. Now for your information, simple present tense ya kita gunakan saat menulis analytical exposition text. So to know about it, we have to know the structures about simple present tense. Ya. Nah, selanjutnya. Okay. There is a conversation ya between Alana and also Margot. But today, Miss skip aja ini conversationnya ya. Karena untuk conversation ini akan Miss lakukan melalui Zoom meeting nanti. Okay. Now we move to the definition of simple present tense. Last week, saya sudah memberikan kalian instruksi ya untuk mendefinisikan simple present tense in your own word ya, dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, Miss lihat sudah banyak yang mengetahui tentang apa sih simple present tense itu. Ya, jadi simple present tense itu adalah kita gunakan ya untuk mendeskripsikan, is used to describe an action that is regular, true, or normal. Ya, jadi simple present itu kita gunakan untuk mendeskripsikan sebuah aksi, oke? Sebuah aksi atau aktivitas yang benar-benar terjadi, oke? Benar-benar terjadi dan itu fakta. Kejadiannya memang benar-benar terjadi ya, based on fact. Oke. Nah, untuk strukturnya ya, in general, in the third person we add s. Jadi secara umum untuk orang ketiga, oke, kita harus menambahkan s. Nah, di kolom ini ya sudah ada subject, verb, and also the rest of the sentence. Nah, untuk subjek di dalam bahasa Inggris itu ada berapa? Yeah, there are 7 subjects, right? Which are I, you, Dewi, and also she, he, it. Okay. Nah, untuk subjek I, you, we, they, okay. Untuk contoh verb yang di sini ya, kata kerja itu adalah speak or learned, and the rest of the sentence is English at home. Jadi kalimat komplitnya, kalimat lengkapnya akan menjadi seperti ini. I speak English at home. Atau mau ganti subjek nih. You learned English at home. Oke. Nah, sekarang untuk third person, orang ketiganya itu ada he, she, atau it ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk orang ketiga ini kita harus menambahkan s di belakang kata kerjanya. Verbnya speak, kita tambahkan s menjadi speaks. Verbnya learn, kita tambahkan s menjadi learns. Contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. He speaks English at home. Atau juga bisa menjadi she learns English at home. Nah, seperti itu ya. For your information ya, untuk lebih mudah mengingat, yang mana sih ditambah S, yang mana sih yang nggak ditambah S? Oke, jadi untuk subjek Ayu Dewi tidak suka S ataupun ES, oke? Sedangkan untuk subjek she, he, it itu suka S atau ES. Ya, itu poinnya ya. That's the point. You have to remember it. Harus ingat itu. Nah, lanjut ya. Untuk the spelling for the verb in the third person differs depending on the ending of that verb. Jadi untuk spelling kata kerja bentuk ketiga ya,
kata kerja untuk orang ketiga, itu tergantung dengan akhir kata kerjanya. Kata kerja akhirnya. Yang pertama, for verb that end in O, H, S, double S, X, or Z, ya, we add ES in the third person. Contohnya, dari kata go, itu berubah menjadi goes. Karena akhirannya O kan, jadi ditambah AS. Next, untuk kata catch, menangkap, kita merubahnya menjadi catches. Was menjadi wasses. Kiss menjadi kisses. Fix menjadi fixes. And the last bus menjadi buses. Oke. Next yang kedua, untuk kata kerja ya, for verb that end in a consonant plus Y, we remove Y and add EAS. EAS. Oke, contohnya marry become marries. Study become studies. Carry become carries. Worry become worries. Nah, ada catatan di bawah sini. Note, for verb that end in a vowel plus Y, we just add S. Oke? Nah, contohnya apa sih? Play menjadi plays. Enjoy menjadi enjoys. Oke, say menjadi says. Ya, seperti itu ya. Jadi ingat, vowel itu kata yang hidup ya. A, I, U, E, O itu vowel, oke? Selain itu konsonan namanya ya. Contohnya play, di depan Y itu kan ada A. Itu disebut vowel. Jadi, we have to add S. Ya. Next. Oke, for your information guys ya, simple present tense itu untuk kalimatnya ada 3. Yang pertama adalah bentuk positif atau biasa kita sebut dengan affirmative sentence. Yang kedua ada bentuk negatif, negative sentence. And the last one is interrogative sentence atau kalimat tanya ya. Nah, ini contoh untuk afirmatifnya. Itu ada gambarnya. Gambar orang ngapain itu ya? Lagi buat keranjang. Ya, lagi buat keranjang. Jadi kalimat completenya itu akan menjadi she works on her basket after dinner every day. Dia bekerja ya, membuat keranjang setelah makan malamnya setiap hari. Oke. She works. Perhatikan itu kata kerjanya. Works pakai S ya, karena subjeknya she. Ya, good. Nah, ini untuk keterangannya ya, lebih lanjut. Untuk afirmatif, kata kerja yang digunakan di sini adalah work. Untuk subjek I, you, tetap work. I work, you work. Sedangkan untuk subjek she, he, it, itu work-nya ditambah S ya. Jadi work menjadi works. Seperti itu ya. Next, we talk about interrogative sentence. Kalimat tanya. Does he work as a doctor? Oke, untuk membuat kalimat tanya ya, does ataupun do itu dibawa paling depan. Ya, paling depan di depan sentence-nya. Setelah itu baru diikuti dengan subject dan verb. Oke. Nah, ini dia keterangannya. Do, does. Subjek manakah yang menggunakan do? Subjek mana yang menggunakan does? Jadi subjek yang menggunakan do itu hanya are you Dewi, itu pakai do ya. Sedangkan untuk subjek she, he, it, we use does. Karena do pakai es di belakang, kayak yang merah ini. Nah, kayak yang ini ya. Oke. Jadi, interrogative sentence-nya menjadi do I work? Does you work? Do we work? Ya, seperti itu. Oke, nah ini contoh untuk negative sentence-nya. Otomatis jika kita berbicara tentang negative sentence, ya, itu berarti kan tidak. Berarti ada kata not, ya. He doesn't work as a doctor. Dia tidak bekerja sebagai dokter, seorang dokter. Doesn't, ini adalah bentuk akronim atau perpendekan dari kata does not. Kita juga bisa menyebutkan doesn't atau does not. He doesn't atau he does not work as a doctor. Oke, ini dia keterangannya lebih lanjut ya. I do not work or you don't work. She doesn't work. He doesn't work. It does not work. Yeah, and so on. Okay? Okay, everyone, that's all for me and I hope
If you watch this video, you can understand the material about simple present tense deeply, yeah. Because after this, we will have a discussion section, ya. Jadi Miss harap kalian mengerti dengan apa yang Miss sampaikan. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, you can ask me. Okay? That's all for me. Thank you very much.